Melalui beberapa pemberitaan, kita mengetahui bahwa di beberapa daerah di tanah air Indonesia baru-baru ini telah dibentuk dan ada yang telah diresmikan beberapa kampung Pancasila. Kampung Pancasila ini menurut keterangan yang kami baca dari media pemberitaan adalah julukan untuk desa yang dijadikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Lalu hasil yang diharapkan dari adanya program Kampung Pancasila adalah meningkatnya kecerdasan masyarakat, proses interpretasi, internalisasi, dan aktualisasi Pancasila akan membentuk pribadi yang unggul. Ini yang kita dapati melalui pemberitaan-pemberitaan. Bahkan seperti pada video kami yang terdahulu bahwa saya sendiri sempat berwawancara sebentar di sebuah kampung Pancasila yang ditetapkan di sebuah RT di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, di Kalimantan Timur sendiri juga sudah ada beberapa kampung Pancasila yang diresmikan seperti di Kabupaten Kutai Timur, di Kota Bontang, di Samarinda, di Kota Balikpapan, di Kutai Kartanegara, dan lain-lain. Saya menilai bahwa ini sangat baik. Sangat baik untuk menerapkan nilai-nilai praktis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat. Saya menyayangkan bahwa kalau demikian yang diharapkan, mengapa Kampung Pancasila ini justru dibangun, dibentuk atau diresmikan di daerah-daerah, di tempat-tempat yang kondusif, di mana masyarakatnya sangat memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan ras, suku, bangsa, dan agama. Jika itu yang dilakukan, tentu bahwa desa-desa yang sudah kondusif, tempat-tempat yang sudah kondusif menjadi kampung Pancasila itu hampir tidak diperlukan. Karena memang di luar itu pun saya tahu bahwa keadaan kondusif di mana toleransi masyarakat sangat tinggi itu juga terjadi di mana-mana. Banyak sekali yang ada di luar kampung Pancasila yang dibentuk sekarang. Nah, kalau harus kampung Pancasila untuk merubah perilaku manusia secara signifikan agar mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila itu, terutama nilai praktisnya, yang selanjutnya adalah nilai instrumental Pancasila itu dalam pembuatan undang-undang. Sebaiknya kampung Pancasila ini tidak hanya seharusnya dibentuk, dibangun, diresmikan di tempat-tempat yang agak berkonflik, tetapi juga sangat baik kalau kampung Pancasila ini dibentuk di
tempat-tempat di mana ada kantor DPR, baik DPR pusat Senayan maupun DPR di provinsi dan kabupaten kota. Juga di tempat kantor-kantor pemerintah, kalau di pusat baik di kantor presiden, kantor-kantor menteri, kantor lembaga pemerintahan lainnya, juga di daerah, di kantor gubernur, kantor bupati, wali kota, di kantor SKPD, dan lembaga-lembaga lain yang bersifat legal formal atau yang bernuansa pemerintahan. Kenapa perlu? Karena yang harus dirubah perilaku mereka, yang harus memperbaiki diri mereka di dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara pribadi individu maupun secara tugas dan fungsi mereka sebagai penyelenggara negara, supaya mereka menyelenggarakan negara ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik nilai praktisnya maupun nilai instrumentalnya. Nah, rakyat, apalagi rakyat masyarakat yang sudah tinggi toleransinya, ditambah dengan pembentukan kampung Pancasila untuk tujuan seperti disebut tadi, dia akan jauh semakin baik. Tetapi tidak ada kewenangan dan tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan hukum, kebijakan-kebijakan ekonomi yang harus diperbaiki negara ini. Maka, jika kampung Pancasila meliputi kantor DPR dan kantor pemerintah dan lembaga negara lainnya, di sanalah nilai Pancasila itu harus diterapkan pada individu-individu para penguasa, para pejabat negara, para wakil rakyat, agar perilaku mereka berubah dan menjadi contoh, menjadi suri tauladan, dan lebih daripada itu, mereka menjadi bersih dan berwibawa, amanah dan dapat dipercaya, sehingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan, mengeluarkan aturan-aturan, dan melaksanakan tatanan negara sesuai dengan Pancasila, sehingga masyarakat tinggal mengikuti contoh dan suri tauladan itu. Saya berharap segera ada kampung Pancasila seperti yang saya sebut tadi, yang berada di tempat-tempat di mana ada kantor-kantor seperti yang saya katakan tadi. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, bahwa bukan kampung Pancasila. Walaupun kampung Pancasila ini penting dan saya sarankan teruskan saja selama itu baik dan tidak ada udang di balik peyek. Jangan seperti penataran P4 dulu, begitu indah, bagus, dan kita tertidur-tidur terpesona dengan keindahannya. Nah, ternyata para penatar, para manggala, dan para penyelenggara negara, mereka tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila, mereka tidak melaksanakan nilai praktis Pancasila, mereka tidak menggunakan nilai instrumental Pancasila, malah kecurangan-kecurangan ini terjadi. Menurut informasi yang saya dapat daripada para penceramah nasional, penceramah kebangsaan,
bahwa para manggala, para penatar itu sendiri yang sekarang duduk di kekuasaan setelah mereka berebut sana sini kekuasaan itu, setelah mereka atur bagaimana kekuasaan itu menjadi bias, menjadi distorsif, mereka juga yang menjadi pengkhianat-pengkhianat penerapan atau penegakan Pancasila itu. Saya menginginkan sebagai warga negara yang tahu malu bahwa negara ini tidak boleh lagi ribut-ribut yang kedengaran di telinga, di mata, di perasaan negara-negara lain bahwa mereka pasti mencela bahwa negara Pancasila yang mesti sangat bagus itu tidak ada keributan, tidak ada kegaduhan, tidak ada kecurangan, tidak ada macam-macam yang tidak berkenan di hadapan masyarakatnya. Oleh sebab itu, lanjutkan saja Kampung Pancasila. Kembangkan dengan Kampung Pancasila yang meliputi kantor-kantor yang saya katakan tadi. Itu jauh lebih baik. Tetapi yang jauh lagi lebih baik, bangunkan dan tegakkan negara Pancasila. Jadi lengkaplah Kampung Pancasila ada dan negara Pancasila juga dikembangkan supaya dapat melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan ini jauh lebih penting karena di level negara ini, bukan di level kampung, bukan di level RT, level negara akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, tatanan-tatanan yang murni konsekuen sesuai dengan Pancasila yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kalau hanya rakyat saja, hanya penduduk kampung Pancasila tidak akan bisa mempengaruhi negara ini menjadi baik. Karena masyarakat kampung sepintar apapun tidak akan pernah mereka bisa punya pengaruh apa-apa untuk membuat kebijakan negara. Mereka pun tidak punya kewenangan. Mereka hanya tahu baik, tetapi sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan penyelenggara negara. Oleh sebab itu, tidak hanya Kampung Pancasila, tetapi juga harus negara Pancasila. Apa itu negara Pancasila? Selama ini kita tahu negara kita berdasarkan Pancasila, berarti negara Indonesia itu adalah negara Pancasila. Sayangnya, Pancasila sebagai dasar negara itu tidak diterapkan dengan baik. Bahkan banyak sisi dari 5 sila itu yang sangat compang-camping. Misalnya sila keadilan sosial itu yang paling parah. Tapi jangan kira kalau sila keadilan sosial saja yang rusak parah. Sila-sila lain pun kalau kita mau analisis sepenuhnya, rata-rata juga rusak parah. Nah, saya berharap secepatnya dibangun, dikukuhkan, diresmikan negara Pancasila. Yang artinya dekretkan penegakan Pancasila itu, lalu kita tata negara ini sesuai dengan Pancasila. Insya Allah saya mengulangi lagi dari video yang dulu bahwa tidak sekedar memperbaiki tatanan, tidak sekedar memperbaiki aturan-aturan, atau dengan kata lain tidak hanya sekedar memperbaiki politik, ekonomi, hukum, sosial budaya kita yang mulai morat-marit, tetapi lebih daripada itu, penegakan Pancasila itu